Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab yang kita tahu dalam BES, yaitu Biblical Enlightening Study Training. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami boleh menikmati program ini, karena kami tahu Tuhan ingin dan rindu hidup kami ini terus diperbarui dan ditambahi lagi pengertian kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan kebenaran firman-Mu ini kami boleh berjalan dan mendapat tuntunan, dan hidup kami ini boleh selalu menyenangkan hati Tuhan, karena kami melakukan semua yang Tuhan mau, dan juga hidup kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Mari Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bisa mewakili Tuhan di atas muka bumi, membawa banyak orang bertobat dan menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Biblical Enlightening Study Training. Kita kali ini masuk dalam episode misiologi dan dalam seri mode-mode pelayanan misi. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa misi merupakan hati Tuhan sendiri, misi merupakan kehendak Tuhan sendiri, dan itu ketika Tuhan naik ke surga, tugas itu diteruskan kepada kita. Lalu sekarang kita ini setelah mengerti tentang tugas ini, ada banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam misi. Salah satunya adalah model-model pelayanan misi itu. Mari kita akan masuk ke dalam materi berikutnya. Dikatakan juga di mission trip ini, kita ini juga harus punya planning, punya rencana mengunjungi daerah-daerah misi yang sudah kita misi, dan kita cuma berkunjung tapi tidak menetap lagi. Artinya kita menjenguk tempat-tempat yang sudah pernah kita datangi untuk menguatkan jemaat-jemaat di sana. Seperti halnya Paulus yang juga mengunjungi tempat-tempat yang sudah pernah dia kunjungi, yang sudah pernah dia dirikan jemaatnya untuk menguatkannya, dan dia juga berkeliling-keliling begitu saudara. Ini adalah mission trip, perjalanan misi. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 12. Ayat yang ke-10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya Timotius berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ayat yang ke-12 dikatakan, tentang saudara Apolos telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Artinya begini saudara, ayat yang ke-10 dan 11. Paulus menulis surat itu kepada orang-orang di Korintus itu. Karena Paulus sudah pernah mengunjungi Korintus, lalu dia kembali, lalu dia ini mengutus Timotius. Tapi sebelum Timotius sampai kepada Korintus itu, Paulus menyampaikan surat. Usahakanlah supaya nanti kalau Timotius datang, kalian ini bisa menerima dia, walaupun dia ini masih muda, walaupun dia ini masih umurnya ya menurut orang-orang kan kadang-kadang kalau anak muda pengalamannya belum banyak, tapi Paulus sudah memberi nasihat kepada orang-orang di Korintus itu, kamu jangan merendahkan dia ya, walaupun dia muda, tapi ingatlah dia itu sama loh seperti aku ini, karena dia juga mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu menginjil, menguatkan, membantu sesama kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya bahwa Paulus setelah menginjili Korintus, dia balik, dia utus juga Timotius ke sana. Lalu setelah Timotius ke sana juga orang-orang di Korintus disuruh menolong Timotius ini supaya terjadi hubungan yang baik. Bahkan ketika dia di sana, orang-orang di Korintus tuh disampaikan pesan bahwa ayo kalau dia juga sudah selesai di sana, tolonglah dia supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya lagi dengan selamat sampai kepada aku kembali. Sehingga artinya bahwa dari sisi ini Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Korintus bahwa ayo
orang-orang ini yang sudah diutus ini juga mengunjungi kamu untuk menguatkan kamu, setelah itu menolong lagi ganti. Nah, inilah yang disebut mission trip, sehingga tidak harus tinggal menetap lama di sana sampai berapa tahun begitu, tapi mengunjungi 1-2 bulan gitu, 1-2 minggu untuk saling menguatkan. Setelah itu pindah lagi ke kota lain, Ini yang dilakukan oleh Paulus. Begitu juga dengan Timotius dan juga si katakan Apolos. Apolos juga diutus juga, tapi sementara itu Apolos masih belum punya waktu karena Apolos juga masih sibuk dengan tempat yang dia datangi, mungkin belum tuntas di sana. Tetapi nantinya kalau ada waktu, dia pasti juga akan mengunjungi Korintus. Nah, inilah yang dipesankan Paulus. Dan ini juga yang harus menjadi teladan kita. Kalau kita sudah misalnya pernah datang ke kota-kota tertentu, lalu dasar dari kedatangan kita membuat jemaat-jemaat di sana sudah jadi, sudah terbangun gitu. Kita tidak boleh langsung melepaskan, ya sudah urusan masing-masing. Tapi kita harus cari waktu, suatu waktu-waktu kita juga mengunjungi kota itu, walaupun tidak harus tinggal. Entah 1-2 hari, 1-2 minggu, pulang lagi ke kota yang lain lagi, ke kota lain lagi. Seperti yang Paulus lakukan. Itu adalah mission trip. Berikutnya lagi, bahwa tujuan daripada mission trip ini untuk saling menguatkan iman yang kita kunjungi, baik yang kita mengunjungi, baik kita yang dikunjungi, itu juga harus saling menguatkan. Roma pasal 1 ayat 10-12 dikatakan demikian, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan kamu turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, tujuan daripada mission trip itu adalah saling menguatkan, saling memberkati, saling membangun. Bukan berarti kalau mission trip orang yang datang pasti lebih hebat, sementara orang yang dikunjungi pasti lemah. Bukan juga. Karena beberapa dari kita karena terbentur juga dengan yang namanya rutinitas melayani di satu kota. Kadang api kita ini lama-lama kurang semangat, kurang menyala, agak redup-redup gitu. Inilah saatnya kita bermission trip. Karena ketika api kita mulai redup karena kita ini berputar-putar cuma dengan rutinitas, kita perlu mengunjungi tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang dulu kita jadikan ajang misi kita. Ketika kita mengunjungi sana, ketika kita melihat perkembangan jemaat-jemaat yang sudah ada di sana, kita juga pasti akan boleh melihat bagaimana itu terjadi. Pulang pasti kita juga akan menyala-nyala lagi. Ini adalah saling menguatkan, saling membangun, saling menghibur, sehingga dua-duanya baik yang dikunjungi dan yang mengunjungi terberkati oleh kegiatan mission trip ini. Oleh sebab itu kita tidak bisa sekali tembak bikin jemaat selesai kita tinggal, kita tidak hiraukan lagi. Oh, tidak bisa. Paulus melakukan ini seperti mission trip ini, sehingga begitu selesai dia bangun jemaat, dia harus bangun ke tempat lain, dia bangun lagi ke tempat lain, ada waktu yang lagi dia kunjungi juga jemaat-jemaat yang sudah dia bangun, putar lagi, dan itu yang membuat semangat kita untuk melayani terus bernyala-nyala. Berikutnya lagi juga dikatakan bahwa 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14-15 bahwa tujuan mission trip itu tidak mencari keuntungan sendiri. Tujuan mission trip itu adalah untuk menguatkan tadi seperti kita ngomong. Makanya Paulus memberi teladan di sini. Sesungguhnya di ayat yang ke-14 dikatakan, sesungguhnya sekarang sudah untuk 3 kalinya aku siap. 3 kali dia itu sudah bersiap mengunjungi kamu. Aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin berkurang dikasihi? Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus itu bahwa sesungguhnya aku tiap kali datang ini bukan aku mau mencari keuntungan, tapi aku ini kepingin menguatkan kamu. Bahkan bila perlu, aku selaku orang tua ini malah membawa sesuatu untuk keuntunganmu, membawa sesuatu untuk sukacitamu. Paulus menaruh dirinya selaku orang tua bagi jemaat di Korintus yang dia kunjungi, yang dia bangun ini. Nah, ini menjadi teladan buat kita kalau kita bermission trip.
Tapi seringkali kadang beberapa orang dalam mission trip dia malah mencari keuntungan sendiri. Contoh, dia mission trip, dia lakukan kegiatan mission trip. Lalu kegiatan mission trip itu dia dokumentasikan, entah lewat video, entah lewat foto, bagaimana orang-orang yang di sana dengan kesulitannya, dengan keterbatasannya, dengan segala macam hal yang membuat jemaat-jemaat di sana perlu dibantu gitu ya. Lalu hasil dokumentasi ini dia bawa ke kota, dia bawa ke tempat lain, dia bawa ke tempat-tempat yang menjadi sasaran dia untuk dia mencari keuntungan. Yaitu dia mulai menjual propaganda. Ini saya bulan depan atau saya 3 bulan lagi atau tahun depan saya berencana mengunjungi daerah ini. Daerah ini saudara kekurangan, minus, miskin, jemaatnya tertinggal, fasilitas sarana tidak ada. Saya percaya saudara juga pasti kepingin membantu. Nah, saudara kalau tidak kesempatan ke sana, boleh titipkan ke saya. Artinya apa ini? Artinya dia kepingin mencari keuntungan sendiri. Dia jual kegiatan mission tripnya ini supaya dia juga mendapat berkat-berkat itu. Hati-hati. Karena Rasul Paulus sendiri dikatakan, kalau aku datang kepada kamu, aku tidak ingin kedatanganku ini malah menjadi beban buat orang yang kita datangi. Berapa banyak kan kadang kita datang, wih di sana lagi musim apa ini? Di sana ini lagi ada yang namanya, misalnya, komoditas yang belum terkelola di sana, pertanian yang belum terjual dengan baik. Nanti aku akan misi, sambil misi aku akan cari pekerjaan, cari gangtau, cari job-job begitu. Sehingga akhirnya misinya hanya sebagai fasilitas sarana untuk dia mencari untung. Mulai dia ke sana, mulai bangun relasinya, mulai bangun sesuatu, dia tanamkan modalnya, dia tanamkan dananya di sana, dan dia mulai dirikan entah pabriknya, entah gudangnya, entah apanya di tempat-tempat itu. Akhirnya misinya jadi tidak murni lagi. Karena kedatangannya di sana bukan lagi cuma kepingin memberkati orang-orang di sana, tapi mereka mau mencuri keuntungan, mendapat keuntungan. Ini orang-orang ini masih bodoh-bodoh ini. Mereka tidak tahu ini kalau ini dibawa ke kota dijual harganya mahal. Akhirnya dengan cara-caranya dia kayaknya misi, badan sesungguhnya pulang dari misi. Dia mendapat uang banyak, dia mendapat berkat banyak, dia dipercaya banyak-banyak orang untuk saluran-saluran berkat, tapi dia tidak pernah membawa berkat itu kepada orang-orang di misi. Alangkah sadisnya kita. Ayo jangan pernah cari keuntungan sendiri dalam misi, tapi betul-betul kita melakukan hati Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi dasar misi kita, sehingga benar-benar misi kita bisa diperkenan oleh Tuhan. Dan yang terakhir di sana dikatakan bahwa di mission trip tujuan misi adalah memberi bantuan pelayanan kasih. Seperti ditulis dalam Roma pasal 15 ayat 25 ayat 24 sampai 25. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan dengan kamu di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Si Paulus dalam misinya, dalam perjalanannya ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain juga, dia ini dipercaya. Karena dia kenapa? Karena dia menyampaikan juga bahwa di Yerusalem itu ada banyak juga anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, pengikut jalan Tuhan, lagi dicekam, lagi tertindas, lagi kena dampak yang namanya penjajahan Romawi ini, sampai akhirnya banyak orang yang berkekurangan, banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, sehingga akhirnya beberapa orang-orang yang kaya-kaya yang di kota-kota yang didatangi oleh Paulus ini menitipkan sesuatu kepada Paulus untuk disampaikan kepada jemaat di Yerusalem, dan itu dilaksanakan oleh Paulus, sehingga betul-betul Paulus tidak pernah mencuri sedikit pun dari titipan-titipan orang-orang ini, betul-betul disampaikan dengan utuh. Dan ini bagian dari pelayanan kasih tentang kita mission trip. Jangan sampai kita ini tak ubahnya seperti dunia, membuat suatu membuat suatu foundation, buat suatu lembaga begitu, lembaga amal, lembaga penyaluran kasih, lembaga-lembaga ini itu dalam sebagainya, dengan tujuan supaya orang-orang yang tidak sempat ke daerah misi memakai kita. Sehingga akhirnya karena memakai kita, orang-orang itu yang tadinya misalnya memberi 100 gitu ya,
Lalu kita mulai ngomong, Pak, kalau ke sana betul Bapak nyumbang 100. Tetapi ke sana kan perlu biaya, uang tiket, akomodasi, tenaga. Makanya Pak jangan kaget ya nanti kalau sampai di sana. Katanya ini terus terang gitu dia. Dia terang-terangan ngomong. Kalau dari sana bantuan Bapak yang 100 itu sampai ke sana 60 saja Pak. Karena yang 40 untuk biaya operasional kita. Apa bedanya kita dengan calo kalau begitu? Apa bedanya kita dengan yang namanya orang-orang yang menjembatani? Padahal Paulus begitu terima 10 ya sampai 10. Terima 100 sampai 100 tidak ada di situ pemotongan-pemotongan untuk biaya hidup Paulus, untuk ongkosnya Paulus, untuk operasionalnya Paulus. Tidak ada saudara. Seharusnya kita ini malu. Kalau kita ini sudah mengeklaim diri hamba Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sementara kalau ada orang nolong lewat kita, tapi kita mulai potong ini, potong itu, potong ini. Tidakkah itu seperti halnya Yudas Iskariot yang dipercaya Tuhan untuk menjadi bendahara buat grupnya murid-murid Yesus itu. Tapi seringkali Yudas ini mengambil uang-uang yang dipercayakan dalam perbendaharaan ini. Mungkin dengan alibi-alibi yang bisa dimasuki akal. Mungkin loh. Mungkin bisa jadi loh. Memang aku ambil uang itu. Tapi kan uang itu tak belikan roti. Roti nanti tadi loh yang kalian makan juga ini loh. Yang tadi siang kita kan kelaparan semua ini. Nah aku punya roti ini tadi uangnya ambil di situ. Bayangkan. Dia ambil keputusan sendiri. Apakah seperti itu? Kayaknya dia membenarkan diri. Tetapi sesungguhnya hatinya sudah tidak murni lagi. Nah oleh sebab itu kita sekarang sudah mengerti. Apapun yang kita lakukan kalau kita bermisi, jangan pernah lupa. Hati Tuhanlah yang harus kita lakukan. Karena memang kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ayo bermisilah dengan hati Tuhan. Bermisilah dengan tuntunan daripada Tuhan. Bermisilah atas nama Tuhan. Pasti Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memperlengkapi kita. Sehingga apapun yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak orang boleh kita bawa untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat pengajaran pendalaman Alkitab hari ini. Kami jadi mengerti bahwa kami punya tugas untuk melakukan misi, untuk melakukan mission trip, untuk melakukan misi secara pribadi. Sehingga melalui kegiatan ini banyak orang-orang yang boleh kami kenalkan kepada Yesus. Sehingga akhirnya mereka juga menjadi orang-orang yang menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ampuni juga kadang kalau seringkali dalam misi kami tidak murni atau kurang murni di dalam misi. Karena kami menganggap bahwa kegiatan misi ini menjadi juga sumber keuntungan buat kami. Akhirnya kami juga tidak lagi menjadi hamba Tuhan yang tulus ikhlas, tulus murni. Tetapi kami mulai mengambil hal-hal yang harus menjadi bagian dari orang lain yang dipercayakan kepada kami. Oleh sebab itu melalui pendalaman Alkitab hari ini kami mau kembali meluruskan motivasi kami. Supaya Tuhan makin mempercayakan kegiatan ini kepada kami. Sehingga kami boleh didapati Tuhan selaku hamba-hamba yang baik dan setia. Dan kami boleh menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan, bertobat, menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan beri kami hikmat-Mu, Tuhan mampukan kami menjadi wakil Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.